Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajus Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, di mana sebelumnya kita membahas tentang Syekh As-Sa'di rahimahullah membahas tentang syarat-syarat jual beli, syarat-syarat sahnya jual beli. Yang pertama adalah ridha dari masing-masing pihak, penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh ada gharar. Ya, tidak boleh ada gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan dari kadar barangnya, misalkan jumlah barangnya atau berapa harganya. Kemudian syarat yang ketiga adalah yakni barang dan harganya itu bisa diserah terimakan. Kalau tidak bisa diserah terimakan, seperti misalkan unta yang lari, sapi yang lari misalkan, maka ini dia masuk ke dalam gharar juga, ketidakjelasan. Ya, kita tidak jelas ini apakah unta tersebut atau sapi tersebut bisa diserah terimakan. Maka syarat kedua dan ketiga sebenarnya mirip, yakni sama-sama dimasukkan dalam kategori gharar, akan tetapi ya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dan juga oleh pensyarah Syekh Al-Qusayyir hafizahullah itu dimuat dalam dua syarat yang berbeda. Kemudian syarat yang keempat adalah pihak yang menjual itu dia memiliki barang tersebut atau wakil dari penjual. Ya, la tabi' ma laysa indak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menjual barang yang belum engkau atau tidak engkau miliki. Kemudian syarat yang kelima adalah orang yang melakukan jual beli tersebut, penjual ataupun pembeli, dia adalah orang yang akil, berakal, kemudian baligh, ya, mencapai usia baligh, dan rasyid, yakni memiliki keahlian dalam melaksanakan jual beli. Bukan orang yang tidak paham jual beli sehingga mudah ditipu misalkan, ya, dengan harga yang seharusnya jauh lebih rendah, tapi karena tidak ahli dalam jual beli, ya, maka akhirnya ditipu. Jadi ini 5 syarat yang telah dijelaskan sampai saat ini. Nanti akan ada syarat tambahan. Akan tapi di sini kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau membahas tentang riba. Biasanya di kitab-kitab fikih pembahasan tentang riba itu dibahas setelah menyelesaikan seluruh syarat dari jual beli. Ya, setelah menyelesaikan seluruh syarat dari jual beli, maka kemudian itu dibahas. Akan tetapi di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah urutan pembahasan dalam kitab beliau ini, ya, setelah menyebutkan 5 syarat, masih ada syarat berikutnya dari jual beli. Beliau kemudian menyebutkan riba. Wa min syurutil bai' aidan alla yakuna fihi riba. Di antara syarat dari jual beli itu adalah tidak boleh ada riba di dalamnya. Ya, ini yang biasanya kemudian yakni para fuqaha itu menyendirikan bab tentang riba. Naam, itu adalah bagian dari syarat, ya. Akan tetapi ya sudut pandang dari para fuqaha, riba itu tidak dimasukkan dalam jual beli, ya. Yakni dia adalah transaksi yang berbeda. Jual beli itu halal, riba itu haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sendiri yang membedakan. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, jadi kita lihat di sini, tetapi sudut pandangnya Syekh As-Sa'di rahimahullah menganggap ini sebagai syarat dari jual beli. Ya, jadi kita tidak masalah. Kita mengikuti urutan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, di sini ana cuma memberikan isyarat bahwa ini urutan atau tertib pembahasan, ya, urutan pembahasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah itu berbeda dengan biasanya para fuqaha
bahkan fuqaha Hanabilah dan fuqaha mazhab lain, begitu ya. Baik, kemudian di sini kita lihat min syurutil bai' aidan alla yakuna fihi riba. Di antara syarat dari jual beli adalah tidak boleh ada riba di dalamnya. An Ubadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahab bil-dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasyair bis syair wat tamr bit tamr wal milh bil milh mithlan bi mithlin wa sawa'an bi sawa'in fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin faman zada aw istazad faqad arba rawahu Muslim. Di sini disebutkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda az-dzahab bil-dzahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, kemudian wal bur bil bur, gandum merah dengan gandum merah, wasyair bis syair, gandum putih dengan gandum putih. Yani syair itu gandum yang kualitasnya lebih rendah daripada bur. Ya, kita bisa terjemahkan secara bebas, bur adalah gandum merah dan syair adalah gandum putih. Kemudian wat tamr bit tamr, kurma dengan kurma, wal milh bil milh, dan garam dengan garam. Mithlan bi mithlin, jadi kadarnya harus sama, wasawaan bi sawain, nah harus sama kadarnya, takarannya. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Kalau jenisnya berbeda, maka juallah sebagaimana yang engkau mau, ya, idza kana yadan bi yadin, selama itu dilakukan dengan tunai atau kontan. Faman zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Maka di sini kita lihat riba itu ada dua jenis, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah ketika benda ribawi dipertukarkan, diperjualbelikan dengan benda ribawi, dan kemudian ada perbedaan kadar. Dan kemudian ada perbedaan kadar. Benda ribawi dengan benda ribawi, dan kemudian ada perbedaan kadar. Ini definisi dari riba fadl. Riba nasi'ah adalah ketika ada penangguhan. Ya, ketika ada penangguhan, yaitu yakni benda ribawi dengan benda ribawi yang lain, kemudian tidak dilakukan secara tunai, tidak dilakukan secara kontan. Jadi misalkan benda ribawinya itu diberikan kepada sekarang dari penjual ke pembeli misalkan, tapi benda ribawi dari pembeli ke penjual itu diberikan di waktu berikutnya. Yani tidak terjadi pada saat yang bersamaan tersebut. Maka ini namanya riba nasi'ah. Kemudian ada istilah yang lain, yaitu riba jahiliyah. Riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, riba yang ada di zaman jahiliyah. Dan riba yang ada di zaman jahiliyah kita lihat bagaimana bentuknya, yakni ketika orang misalkan pinjam uang, kemudian yang namanya utang, al-qard, maka ini ya hukum asalnya adalah boleh. Ya, itu adalah transaksi untuk yakni membantu sesama. Dan itu adalah maksud dari syariat dibolehkannya qard. Maksud dari syariat dibolehkannya qard, yaitu utang piutang. Ya, jadi bedakan ada antara qard dengan dain. Nanti saja kita bahas. Anda sudah memberikan isyarat di pertemuan sebelumnya sepertinya. Akan tapi kita bahas dulu qard misalkan. Orang jual pinjam dulu 100 misalkan. Baik, 100 pinjam sekarang, kemudian mau dilunasi misalkan bulan depan 100.000. Maka orang yang berutang tadi ternyata setelah ditagih bulan depan tidak bisa memberikan melunasi 100.000 tersebut. Maka kemudian orang yang mengutangi mengatakan kepada dia, "Baik, Anda berikan tangguhan 1 minggu, tapi nanti 110.000 yang harus dikembalikan kepada Anda." Maka ini riba yang ada di zaman jahiliyah, ini riba yang ada di utang piutang. Dan ini kita lihat
ada fadl dan ada nasi'ah. Ada perbedaan kadar, yang diutangkan 100.000 kemudian yang didapat 110.000. Ada perbedaan kadar, ada riba fadl di situ. Kemudian ada penangguhan. Tentunya yang namanya utang tidak kontan, betul tidak? 100.000 anak utangi sekarang, bulan depan baru balik itu 100.000, betul tidak? Apalagi kalau masih ditambah. Baik, anak berikan tambahan 1 minggu, tapi antum harus bayar 110.000. Jadi ada penangguhan, berarti ada nasi'ah. Jadi riba jahiliyah itu gabungan dari riba fadl dan riba nasi'ah. Riba jahiliyah itu adalah gabungan dari riba fadl dan riba nasi'ah. Nah, jadi itu istilahnya riba jahiliyah ya, karena itulah riba yang banyak dilakukan oleh orang-orang ya di zaman jahiliyah. Jadi walaupun misalkan itu terjadi di zaman sekarang ya, bentuk tersebut kita katakan itu riba jahiliyah yang terus mengakar sampai sekarang. Ya, jadi istilah riba jahiliyah itu bukan berarti riba tersebut cuma ada di zaman jahiliyah, tidak lagi ada di zaman ini. Bukan demikian maksud dari istilah riba jahiliyah. Baik. Sekarang sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan benda ribawi. Tadi kita sebutkan riba fadl adalah ketika benda ribawi ditukarkan dengan benda ribawi yang lain, kemudian kadarnya berbeda. Riba nasi'ah adalah ketika benda ribawi ditukarkan dengan benda ribawi yang lain, kemudian ada penangguhan, yakni tidak kontan, tidak tunai transaksinya. Sekarang kita harus bahas berarti terlebih dahulu apa saja yang merupakan benda ribawi, supaya kita terbayang apa saja yang merupakan benda ribawi. Nah, benda ribawi itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Nabi Muhammad SAW menyebutkan di hadis ini ada 6 benda ribawi. Az-zahab bil-zahab, emas dengan emas. Berarti yang pertama emas. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Berarti yang kedua perak. Wal bur bil bur, ya. Al-bur dengan bur, yakni gandum merah. Wasyair bis syair, gandum putih. Itu yang keempat. Ketiga gandum merah, keempat gandum putih, bur dan syair. Wa tamar bit tamar, kurma dengan kurma, itu yang kelima. Wal milh bil milh, kemudian garam dengan garam. Ada 6 benda ribawi. Ini yang kita maksud dari tadi benda ribawi. Tetapi kemudian para ulama menjelaskan benda ribawi tidak hanya terbatas pada 6 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Ya, jadi di dalam ilmu fikih dan juga ilmu usulul fiqh, kalau misalkan kita bisa mengetahui bahwa ada illah, mengapa hal tersebut dihukumi demikian oleh syariat, apa sebabnya, itu kita sebut dengan istilah illah. Kalau kita bisa mengekstrak illah dari dalil, mengapa itu dilarang, atau mengapa itu diperintahkan, atau mengapa itu disunnahkan, atau mengapa itu dimakruhkan, kalau kita bisa mengambil illah tersebut, bisa disebutkan di dalil atau bisa itu hasil dari ijtihad para ulama. Maka setiap benda lain yang tidak disebutkan di dalil, kalau benda lain tersebut memiliki illah tersebut, maka benda tersebut kita berikan hukum yang sama dengan benda yang disebutkan secara sharih, secara tegas di dalil. Ya, al-hukum yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berputar bersama ilahnya, yakni mengikuti illah. Kalau ilahnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilahnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Jadi yang dimaksud oleh para ulama, walaupun benda ribawi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu cuma 6, maka itu tidak berarti benda ribawi seluruhnya itu cuma 6 tersebut. Ada benda-benda ribawi yang lain yang walaupun itu tidak disebutkan di hadis, akan tetapi karena benda lain tersebut memiliki illah yang dimiliki oleh 6 benda ribawi yang disebutkan di hadis, maka benda lain tersebut juga kita simpulkan adalah benda ribawi. Jadi kita harus mencari illah dari, yakni mengapa 6 benda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut disebut benda ribawi oleh Nabi SAW, dihukumi benda ribawi oleh syariat. Mengapa 6 benda tersebut dihukumi benda ribawi oleh syariat? Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga bur, gandum merah, yang keempat syair, gandum putih, yang kelima tamar, kurma,
yang keenam mil, yaitu garam. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ilahnya apa, begitu ya. Kita harus mencari tahu apa ilahnya. Nah, di sini kemudian para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah illah. Ya, berbeda pendapat dalam masalah apa illah dari 6 benda ribawi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Illah di mazhab Hambali, karena Syekh As-Sa'di rahimahullah backgroundnya adalah mazhab Hambali, demikian pula pensyarah yaitu Syekh Al-Qusayr backgroundnya Hambali, dan Syekh As-Sa'di itu memilih pendapat Hanabilah memang dalam masalah ini, ya. Maka illah menurut mazhab Hambali adalah emas dan perak itu ilahnya adalah karena dia ketika diperjualbelikan dia itu ditimbang. Dia benda yang ditimbang. Sedangkan 4 sisanya yaitu al-bur, gandum merah, asyair, gandum putih, at-tamr, kurma, kemudian al-milh, garam. Maka mengapa itu disebut sebagai benda ribawi? Ilahnya menurut mazhab Hambali adalah karena itu ditakar. Satuannya volume. Berapa sok? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu adalah yang bisa ditampung oleh 2 telapak tangan pertengahan, bukan telapak tangan balita, bukan telapak tangan orang yang ukurannya raksasa, bukan, tapi telapak tangan dari orang yang ukurannya rata-rata. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa itu telapak tangan harus sesuai dengan telapak tangannya orang Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ala kulli hal intinya telapak tangan rata-rata. Nah, jadi emas dan perak itu adalah benda yang ketika diperjualbelikan itu ditimbang, al-mauzun, ditimbang. Kemudian 4 benda ribawi yang lainnya itu adalah benda yang ketika diperjualbelikan itu biasa dalam bentuk ditakar. Ya, satuannya volume. Kalau emas dan perak satuannya apa? Berarti kalau ditimbang satuannya apa berarti? Ya, maksudnya ini satuan apa? Kalau itu satuan volume, kalau ini satuan apa? Satuan massa. Orang fisika apa? Taib. Bukan berat tapi massa. Kalau berat Newton. Kalau massa kilogram atau gram. Taib, ala kulli hal tidak perlu membahas fisika di majelis fikih. Ya, itu satuan. Taib, kita katakan satuan berat, itu kalimat sehari-hari. Kemudian 4 sisanya adalah satuan volume. Nah, sekarang itu pendapat di mazhab Hambali. Adapun pendapat di mazhab lain, misalkan Malikiyah, dan itu pendapat yang ana cenderung sebenarnya, yaitu emas dan perak ilahnya adalah karena dia adalah mata uang. Kemudian 4 benda ribawi yang lain ilahnya adalah karena itu adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Dan biasanya bahan makanan pokok itu bisa disimpan, tahan lama. Ya. Jadi kita lihat perbedaan illah ini akan menyebabkan perbedaan benda ribawi yang lain apa saja. Kalau 6 benda ribawi yang disebutkan di hadis jelas kita sepakat bahwa itu benda ribawi. Tapi benda-benda yang lain kalau ilahnya berbeda nanti kesimpulannya bakal berbeda. Kita latihan dulu misalkan kalau kita memakai illah menurut mazhab Hambali bahwa emas dan perak itu adalah sesuatu yang ditimbang, kemudian gandum merah, gandum putih, kurma dan garam itu adalah benda yang ditakar, maka setiap benda yang ditimbang dan setiap benda yang ditakar ketika diperjualbelikan itu adalah benda ribawi. Apa contohnya benda yang ditimbang? Daging ditimbang. Nah, standar apakah benda ini ditimbang atau ditakar itu harus mengikuti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus mengikuti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu adalah benda yang ditimbang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan benda yang ditakar oleh Nabi Muhammad oleh orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kita simpulkan itu adalah benda yang ditimbang atau itu benda yang ditakar. Jadi misalkan kurma di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman sekarang dulu, kurma kalau kita beli kurma takarannya per volume atau per kilogram? Per kilo. Tapi kalau di zaman Nabi SAW itu per volume. Berapa sok kurma? Jadi itu satuan volume. Makil
Dia makilat bukan mauzunat. Sehingga kurma kita kategorikan dia sebagai benda ribawi yang memiliki illah ditakar, bukan ditimbang. Karena mengikuti apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini contohnya, yaitu ketika benda tersebut itu sudah memiliki perbedaan urf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kurma itu ditakar, tapi urf di zaman sekarang kurma itu ditimbang, maka kita lebih mengedepankan apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang ditimbang itu ke ahlu Makkah, sesuatu yang ditakar ke ahlul Madinah. Karena hikmahnya adalah penduduk Makkah itu mereka itu melakukan tijarah jual beli dan sudah ahli dalam masalah timbang menimbang. Sedangkan ahlul Madinah itu ahli dalam masalah pertanian, sehingga mereka itu ahli dalam masalah takar menakar. Ya, hasil pertanian kebanyakan ditakar. Jadi kita lihat di sini, berarti itu kembali kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita tidak tahu apakah di zaman apakah itu ditimbang atau ditakar, karena itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada di tanah Arab misalkan. Adanya misalkan di Indonesia misalkan, ya di zaman itu misalkan. Ya, maka itu dikembalikan kepada urf di tempat tersebut. Dikembalikan kepada urf di tempat tersebut. Ya, jadi kalau urf di tempat tersebut itu ditimbang, ya sudah, itu berarti termasuk benda ribawi yang ilahnya ditimbang. Sedangkan kalau urf di tempat tersebut itu ditakar, maka itu berarti kita kategorikan termasuk benda ribawi yang ilahnya adalah ditakar. Jadi di sini kita lihat, kalau kita pakai ilah menurut mazhab Hambali, berarti apa? Setiap benda yang ditimbang ketika diperjualbelikan, ya, maka itu adalah benda ribawi satu kategori ilah dengan emas dan perak, sama-sama ditimbang. Dan setiap benda yang ditakar ketika diperjualbelikan, maka dia satu kategori ilah dengan gandum merah, gandum putih, kurma dan garam. Berarti apa? Daging di zaman Nabi SAW ditimbang, bahkan sampai sekarang juga ditimbang. Ada daging yang ditakar atau tidak menggunakan timbangan atau takaran, tapi menggunakan jumlah. Ana beli, misalkan kayak beli apa kalau dihitung berdasarkan jumlah paha ayam. Ana beli 5 paha ayam gitu ya, bisa juga. Tapi di zaman Nabi SAW itu sudah ada urfnya, itu ditimbang. Ya, kalau zaman sekarang mungkin karena orang punya teknologi yang bagus untuk membuat paha ayam itu mirip semua gitu ya. Jadi kita bisa ana beli 5 paha ayam gitu, jadi enggak protes. Paha ayam ini lebih besar daripada yang itu, enggak protes kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu enggak ada seperti itu. Ya, seperti misalkan membeli sesuatu yang itu ya kalau kita anak-anak kecil itu beli mainan seperti kelereng misalkan. Kan belinya per buah. Ana beli 3 misalkan. Kasih uang 150 rupiah misalkan. Itu zaman anak dulu masih ada uang 150 rupiah. Di zaman sekarang sudah tidak ada. Anak tidak setua itu ala kulli hal. Jadi tapi masih sempat ada uang 100 rupiah. Betul kan? Ada masih zaman. Baik. Jadi kita lihat, kalau misalkan daging, berarti daging adalah benda ribawi menurut mazhab Hambali, satu kategori ilah dengan emas dan perak. Besi, misalkan besi itu ditimbang juga, maka dia adalah benda ribawi juga menurut mazhab Hambali, satu kategori ilah dengan emas dan perak. Seperti misalkan susu itu ditakar, setiap cairan itu ditakar pakai volume, ya, itu kaidahnya di mazhab Hambali, dan itu didapat dari kebiasaannya orang Arab di zaman dulu. Setiap cairan itu ditakar pakai volume. Maka susu misalkan itu juga adalah benda ribawi, ya, karena itu ditakar. Satu kategori ilah dengan bur, syair, gandum merah, gandum putih, dan kurma dan garam. Apa contoh lain? Ada yang mau memberikan contoh, baik yang ditimbang ataupun yang ditakar misalkan? Kira-kira apa? Sayuran ditimbang atau ditakar? Tentunya ditimbang. Tentunya ditimbang. Maka itu benda ribawi menurut
mazhab Hambali satu kategori illah dengan emas dan perak. Kalau beli misalkan mobil ketika kita beli ditimbang atau ditakar? Atau kalau beli mobil-mobilan iya. Beli mobil-mobilan satu karung misalkan gitu ya, 2 sok mobil-mobilan. Tapi tidak demikian. Walaupun mobil-mobilan kita beli 3, ya itu mobil-mobilan yang terkenal sekarang itu, yang mahal, gitu ya. Kita belinya itu persatuan, ya per buah, berapa buah gitu ya. Jadi itu bukan benda ribawi. Apalagi mobil beneran, bukan benda ribawi. Motor bukan benda ribawi. Apalagi rumah bukan benda ribawi. Ada orang beli rumah kemudian anak beli rumah 800 sok, nggak bisa. Itu bukan sesuatu yang ditakar. Ya biji-bijian itu ditakar. Jagung misalnya, jagung tidak disebutkan di sini. Akan tapi kalau beli jagung butiran itu ditakar, maka itu adalah benda ribawi menurut mazhab Hambali. Baik. Kalau misalkan menurut mazhab Maliki, dan itu pendapat yang lebih cenderung, maka ilahnya emas dan perak adalah mata uang. Karena itu adalah mata uang. Ya, karena itu adalah mata uang. Sehingga setiap yang yakni dia merupakan mata uang, maka itu adalah benda ribawi. Ya. Setiap yang itu merupakan mata uang, maka itu adalah benda ribawi. Baik. Ya tentunya nanti ini pembahasan panjang. Misalkan rupiah, mata uang baru ya, bukan dinar ataupun dirham. Rupiah misalkan ataupun dolar ataupun rial. Maka ya, ini para ulama menyebutkan itu representasi dari emas misalkan, representasi dari emas. Jadi walaupun itu kita pakai pendapat mazhab Hambali misalkan, ya, maka kita katakan itu juga adalah benda ribawi. Tapi ala kulli hal di mazhab Maliki ilahnya itu adalah mata uang. Jadi bahkan Imam Malik itu berkata, bahkan kalau misalkan pemerintah menggunakan daun sebagai mata uang, maka daun itu adalah benda ribawi. Baik, misalkan menggunakan kulit unta misalkan atau kulit sapi sebagai uang untuk tukar menukar atau untuk jual beli, maka itu jadi benda ribawi langsung. Jadi selama dia menjadi mata uang, maka itu adalah benda ribawi. Kemudian bahan makanan pokok, ya 4 benda ribawi yang lain kata mazhab Maliki seperti gandum merah, gandum putih, kemudian kurma dan garam, ini adalah bahan makanan pokok. Jadi setiap bahan makanan pokok yang itu menjadi bahan makanan utama, bahan makanan pokok, maka itu adalah benda ribawi juga. Sehingga jagung misalkan itu adalah benda ribawi. Beras, tidak disebutkan di sini beras, akan tapi itu juga adalah benda ribawi. Tentunya ada kesamaan, bisa jadi ada yang sama, kesimpulannya sama antara mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Seperti beras, menurut mazhab Hambali dia adalah benda ribawi karena ditakar. Tapi menurut mazhab Maliki dia adalah benda ribawi karena dia adalah bahan makanan pokok. Tapi kalau misalkan kita bicara misalkan cairan misalkan apa, antum mau bahas cairan apa misalkan madu misalkan. Madu karena dia ditakar, setiap cairan itu ditakar, maka dia adalah benda ribawi menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Maliki kalau itu bukan bahan makanan pokok, maka itu bukan benda ribawi. Besi misalkan, besi kita jual beli besi dengan cara ditimbang, maka menurut mazhab Hambali dia adalah benda ribawi karena ditimbang, satu kategori illah dengan emas dan perak. Tapi menurut mazhab Maliki besi bukan, selama besi itu bukan mata uang, ya besi ya besi seperti biasa, maka itu bukan benda ribawi menurut mazhab Maliki. Jadi kadang ada persamaan, kadang ada perbedaan. Baik, sekarang kita sebutkan kaidah penting. Sebelum kita masuk kepada pembahasan di sini, kita harus mempelajari beberapa kaidah supaya kita langsung paham bab riba dengan singkat insyaallah, ya tentunya walaupun pasti masih banyak yang belum dibahas, tapi kita harus tahu kaidah dasar. Tadi kita sebutkan bahwa benda ribawi ada 6. Ini kita pisahkan menjadi 2 kategori besar. Kategori illah pertama yaitu emas dan perak. Ya, emas dan perak. Misalkan kita pakai illah yang ada di mazhab Hambali karena nanti Syekh As-Sa'di akan
atau Syekh As-Sa'di akan membahas menggunakan mazhab Hambali. Kategori illah yang pertama yaitu sesuatu yang ditimbang, yaitu emas dan perak. Kemudian kategori illah yang kedua, 4 benda ribawi tadi, yaitu gandum merah, gandum putih, kemudian garam dan kurma. Ini ilahnya apa? Sesuatu yang ditakar. Sesuatu yang ditakar. Nah, sekarang kalau misalkan jadi kita sebutkan itu ada 2 kategori illah. Di setiap kategori illah ada yang namanya jenis. Emas itu satu jenis sendiri. Perak itu satu jenis sendiri. Jadi kategori illah yang merupakan ditimbang ada 2 jenis utama yang disebutkan di hadis. Emas sama perak. Az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah. Adapun kategori illah yang kedua yang disebutkan di hadis ada 4 jenis utama. Al-bur gandum merah, as-syair gandum putih, kemudian at-tamr kurma, kemudian al-mil yaitu garam. Kaidahnya adalah kalau transaksi tersebut antara benda ribawi dengan benda ribawi yang sama ilahnya dan sama jenisnya, maka harus terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah at-taqabud, yang kedua adalah at-tamatsul atau at-tasawi. At-tamatsul, at-taqabud yaitu kontan atau tunai, dan yang kedua adalah at-tamatsul yaitu kadarnya sama. Anak ulangi, ini berarti kasus pertama. Kasus pertama adalah ketika benda ribawi dipertukarkan dengan benda ribawi yang lain. Kemudian benda ribawi, kedua benda ribawi ini, ya salah satu dari penjual, salah satu dari pembeli. Kedua benda ribawi ini ilahnya sama dan jenisnya sama. Contohnya emas dengan emas, contohnya perak dengan perak, contohnya rupiah dengan rupiah, contohnya gandum merah dengan gandum merah, contohnya kurma dengan kurma, begitu ya. Maka ini adalah yakni kasus pertama. Ilahnya sama, jenisnya sama. Harus terpenuhi 2 syarat, yaitu at-taqabud dan at-tamatsul. At-taqabud yaitu kontan atau tunai, tidak boleh ada penangguhan salah satunya. Dan at-tamatsul yaitu kadarnya harus sama. Kadarnya harus sama, yakni sama-sama ditimbang dan ukuran timbangannya sama. Sama-sama sekian gram atau sama-sama sekian kilogram misalkan. Sama-sama kurma misalkan sama-sama sekian sok atau sama-sama sekian, ya kalau pakai satuan volume zaman sekarang ya liter misalkan. Tapi mungkin aneh ya, beli kurma 2 liter misalkan. Karena kalau zaman dahulu beli kurma sekian sok. Sok itu adalah ukuran volume. Ya, ukuran volume. Baik. Tapi misalkan kita ambil contoh yang modern, rupiah dengan rupiah. Maka ketika rupiah dengan rupiah dipertukarkan, kalau itu niatnya jual beli, maka harus terpenuhi 2 syarat. Taqabud tunai dan tamatsul, yaitu jumlahnya sama. 100.000 rupiah dengan 100.000 rupiah, 1 juta dengan 1 juta. Pertanyaannya adalah, emang ada orang yang melakukan jual beli 1 juta dengan 1 juta sama-sama uang? Barter barang dengan barang. Ini mata uang dengan mata uang. Ada. Mendekati lebaran, di jalan menuju mudik, di pinggir-pinggir jalan itu sudah ada yang ayo tukar uang baru, menawarkan 1 juta tapi antum belinya harus 1.200.000 misalkan. Ya, uang barunya itu benar-benar baru 1 juta misalkan, tapi kita harus bayarnya 1.100.000, 1.200.000 terserah. Ya, maka ini riba. Kenapa? Ini rupiah dengan rupiah, benda ribawi. Kemudian yakni syarat apa yang tidak terpenuhi berarti? Taqabud atau tamatsul? Tamatsul. Apa? Tamatsul. Kalau taqabud, kalau jual belinya tunai, maka tidak masalah.
Ya, kalau jual belinya tunai, berarti taqabud terpenuhi. Tapi tamatsul yang bermasalah. Karena satunya itu 1 juta, yang satu lagi 1.200.000 misalkan. Jadi ini adalah transaksi ribawi. Tidak boleh. Kalau ada yang berargumen, "Baik Ustaz, ini 1.200.000 sudah bulukan itu uangnya. Sedangkan 1 juta ini yang Anda tawarkan ini masih baru sekali, masih masih rapi sekali dan tidak ada lekukan sama sekali, masih mengkilat bisa dijadikan kaca dan seterusnya." Gitu ya, misalkan. Masih bau bank gitu misalkan, begitu ya. Maka bau uang sekali gitu ya. Kalau yang ini udah bulukan, udah bau ikan, udah bau ya, maka kita katakan tetap tidak boleh. Harus taqabud dan tamatsul. Kurma dengan kurma misalkan. Yang satu kurma kualitas yang lebih tinggi, satu kurma kualitas yang lebih rendah. Tetap harus taqabud dan tamatsul. Karena sama-sama kurma. Harus terpenuhi 2 syarat, taqabud dan tamatsul. Harus tunai dan harus kadarnya sama. Walaupun kurmanya misalkan yakni kualitasnya berbeda. Beras dengan beras kualitasnya berbeda. Yang ini beras bulgur, yang ini beras basmati misalkan. Tetapi sama-sama beras. Jadi setiap jenis itu ada nauk. Satu jenis kurma misalkan, nanti ada nauk. Kurma sukari, kurma apa gitu ya. Kemudian beras itu jenis tersendiri. Dia termasuk benda ribawi yang ditimbang atau ditakar. Kalau beras ditakar di zaman Nabi SAW, semacam biji-bijian seperti itu ditakar semua. Jadi beras itu ditakar, satu kategori ilah dengan gandum merah, gandum putih. Gandum merah, gandum putih kan biji-bijian juga ditakar. Kurma sama garam itu ditakar. Jadi beras itu adalah benda ribawi yang ilahnya adalah ditakar. Itu jenis kita katakan ya. Ilahnya ditakar, ini adalah jenis tersendiri, berbeda dengan jenis kurma, berbeda dengan jenis gandum merah, berbeda dengan jenis gandum putih. Ini beras, jenis tersendiri. Tapi beras ada nauk. Ada nauk. Ada varian-variannya. Ada beras tadi, beras apa, beras apa, beras apa. Begitu ya. Ada beras mahasiswa, ada beras ya, itu satu nauk tersendiri. Baik, jadi apa namanya? Ya, nih ada ketika Anda masih di Inggris, itu ada suatu supermarket yang jual beras dengan kualitas itu yang cukup rendah dan tapi murah. Setiap mahasiswa kalau mau beli beras ke situ. Jadi kalau kita keluar dari supermarket itu bawa beras itu, maka ini students. Gitu ya. Kalau beli dari supermarket sebelah, wah ini berarti sudah kerja atau mahasiswa yang beasiswanya itu turah-turah. Tapi kalau para zuhud ya, maka beli beras ke salah satu supermarket. Anda tidak mau menyebut namanya di Inggris. Baik, jadi itu beras zuhud kita katakan. Jadi beras ada nauknya tersendiri. Nah, misalkan beras jenis kualitas yang lebih tinggi dengan kualitas yang lebih rendah, tetap harus harus taqabud dan tamatsul. Ustaz, tidak adil dong beras kualitas tinggi dan kualitas rendah. Ini adalah peraturan dari syariat. Khalas. Peraturan dari syariat. Bilal itu melakukan transaksi kurma yang lebih tinggi dengan kurma yang lebih rendah, kadarnya berbeda. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awahadza ainur riba." Ini adalah riba itu sendiri. Maka Nabi SAW kemudian memberikan solusi. Kalau misalkan mau beli kurma tersebut, ya, yang kualitasnya berbeda tersebut, maka kurma yang antum miliki jual dulu dengan menjadi mata uang, gitu ya, jual dulu dengan harga tertentu, dapat mata uang, terserah berapa dinar atau berapa dirham. Di zaman itu mata uangnya demikian. Baru kemudian belikan kurma yang mau dibeli tersebut. Jadi jangan langsung kurma dengan kurma kalau kualitasnya berbeda. Kalau antum merasa rugi, kurma Anda lebih tinggi, itu kurmanya lebih rendah. Ya, begitu ya. Maka kalau pakai kaidah riba harus takarannya harus sama. 1 sok atau sama-sama setengah sok, terserah. Sama-sama 2 sok. Ya, karena kurma sekali lagi di zaman Nabi SAW itu takarannya adalah volume, bukan kilogram seperti sekarang. Jadi kita lihat di sini
ketika dia, ini kasus pertama masih ya, ketika benda ribawi dengan benda ribawi yang lain, dan itu sama-sama satu illah dan sama-sama satu jenis, beras dengan beras, kurma dengan kurma, emas dengan emas, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu taqabud dan tamatsul. Taqabud dan tamatsul, yaitu harus tunai dan harus kadarnya sama. Sekarang kasus kedua, kalau misalkan benda ribawi tersebut ilahnya sama tapi jenisnya berbeda. Ilahnya sama tapi jenisnya berbeda. Misalkan dinar dengan dirham, rupiah dengan dolar, beras dengan kurma, sama-sama satu ilah, beras dengan kurma sama-sama ditakar, tapi jenisnya berbeda. Maka ini cuma harus terpenuhi satu syarat saja, yaitu apa? Yaitu taqabud saja. Adapun tamatsul maka tidak perlu. Syarat taqabud saja yang harus diperhatikan. Jadi misalkan ketika kita misalkan tukar kurs mata uang, misalkan rupiah dengan dolar misalkan begitu ya, apakah jumlahnya harus sama? Untung di kita kalau jumlahnya sama. Ana 10.000 rupiah tukar 10.000 dolar. Ya, jumlahnya tidak harus sama. Ya, itu kalau sama itu mendolimi pihak yang punya dolar. Ya, ana punya 100.000 rupiah, antum berikan 100.000 dolar, langsung miskin. Ya, jadi jumlahnya tidak harus sama, tapi harus tunai. Kalau salah satu yang ngutang, Anda 100.000 rupiah, antum punya dolar enggak? 100.000 rupiah itu berapa dolar kira-kira? 7 dolar, sekitar itu. Misalkan, antum punya tidak, dompet Anda ketinggalan, nanti aja lah. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena tidak kontan pada saat itu juga. Ya, yang satu masih nanti saja, santai nanti saja, begitu ya, enggak boleh. Ini riba. Ya, tidak boleh, ini riba. Sehingga misalkan beli emas, misalkan beli emasnya dengan rupiah, nah ini sama-sama kategori ilahnya sama, tetapi jenisnya berbeda, satu rupiah satu emas, maka tidak boleh kemudian tidak tunai. Seperti misalkan jual belinya, beli emasnya itu melalui website misalkan, klik sekarang, transfernya sekarang, emasnya datang kapan? Besok misalkan, ya, tok paket, gitu ya. Emasnya baru datang besok. Maka ini kira-kira taqabud atau tidak? Tidak taqabud, tidak tunai. Uangnya langsung kita transfer pada saat itu juga, itu dihukumi tunai pada saat itu juga, ya, walaupun lewat transfer, ya, ada beda sekian detik misalkan, tapi itu masih bisa dianggap sebagai satu majelis. Tapi emasnya baru datang misalkan besoknya, karena di delivery. Ini riba. Ini riba, berbahaya. Baik, apa contoh yang lain kalau misalkan antum punya contoh yang lain? Tadi kita sudah contohkan rupiah dengan dolar, tukar kurs mata uang, beli emas misalkan, itu antum harus datang ke toko emasnya supaya menghindari transaksi riba. Ada yang mau memberikan contoh yang lain? Di transaksi itunya saja. Kalau di transaksi yang lain, misalkan Anda beli baju dari situ, ya tidak masalah. Kalau yang dibeli adalah emas, ya, jadi yang riba adalah ketika transaksi itu saja. Kalau transaksi yang lain maka tidak masalah. Tapi yang punya toko online tersebut, dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Mengapa dia membolehkan adanya transaksi itu di platformnya? Mengapa membolehkan jual beli emas secara online tersebut? Kalau emasnya tidak bisa langsung pada saat itu juga diantarkan kepada pembeli. Kecuali kalau teknologi sudah maju sehingga ada alat teleportasi misalkan, tiba-tiba transfer sekarang tiba-tiba ya, ada alat di situ, emasnya tiba-tiba jatuh di sini misalkan. Itu sudah berbeda berarti ya. Tapi kayaknya itu tidak akan ada dalam jangka waktu dekat. Ya, dari sisi fisikawan susah untuk betul. Baik, jadi
Jadi transaksi ribawanya adalah di transaksi itu saja. Yang riba adalah di transaksi itu saja. Kalau transaksi yang lain maka itu tidak masalah. Seperti misalkan beli baju misalkan ya, dan seterusnya. Baik, sekarang kasus ketiga. Tukar menukar antara benda ribawi dengan benda ribawi, tapi ilahnya berbeda. Contohnya adalah dinar dengan kurma, dirham dengan kurma, rupiah dengan kurma, rupiah dengan beras. Maka tidak perlu ada dua syarat. Ya, tidak perlu ada dua syarat tersebut. Yaitu taqabud dan tamasul tersebut tidak perlu, karena itu dua jenis yang berbeda. Maka tidak masalah, ya, ngutang. Ya, ceritanya ngutang, ya, berarti maka itu tidak masalah. Kemudian kasus berikutnya, kasus berapa? Nomor berapa sekarang? Kasus keempat adalah, sebentar, anak sambil terdistraksi sambil tidak masalah ya. Kasus yang keempat adalah ketika benda ribawi dengan satunya benda ribawi, satunya bukan benda ribawi. Ya, satunya benda ribawi, satunya bukan benda ribawi. Contohnya apa? Satunya benda ribawi, satunya bukan benda ribawi. Contohnya apa? Ya, beli mobil. Nah, kita beli mobil misalkan, atau kita beli baju, kita beli HP misalkan. Itu HP, baju dan mobil bukan benda ribawi. Kita belinya dengan uang misalkan, begitu ya. Maka itu tidak ada syarat sama sekali. Sama seperti kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya apa? Beda illah, misalkan beli beras dengan uang, uang dengan beras, uang dengan kurma, gak ada syarat apapun. Jadi boleh ngutang, boleh beli kurma secara online. Nah, berarti gitu. Salah satu contoh konsekuensi transaksi kontemporernya. Apakah boleh beli kurma secara online? Transfernya, uangnya ditransfer sekarang, kurmanya baru datang besok misalkan, boleh. Karena walaupun ini sama-sama benda ribawi, tapi ilahnya berbeda, betul tidak? Ilahnya berbeda. Beli beras online boleh, atau ngutang, ya. Datang ke tokonya langsung, tapi waduh, Anda mau beli kurma dulu, tapi uangnya besok. Tidak masalah, ya. Tapi jangan terbiasa mengutang. Tapi tidak masalah, ini maksudnya dalam masalah riba. Ini bukan riba, tapi jangan terbiasa ngutang kalau ya ini melakukan transaksi. Kemudian contoh yang terakhir itu tadi sama-sama yang satu benda ribawi, yang satu bukan benda ribawi. Contohnya uang dengan pakaian, uang dengan HP misalkan, itu bukan benda, HP bukan benda ribawi, uangnya yang benda ribawi. Kemudian kasus berikutnya adalah dua-duanya sama-sama bukan benda ribawi, maka nggak ada syarat yang perlu. Jadi berarti apa? Berarti ada berapa kasus yang perlu ada syarat itu? Kasus pertama butuh dua syarat. Kasus pertama, benda ribawi dengan benda ribawi, satu ilah dan satu jenis, itu butuh dua syarat, taqabud sama tamasul. Kemudian benda ribawi satu ilah tapi beda jenis, cuma taqabud saja, tamasul gak harus. Contohnya rupiah dengan dolar tadi, ya, ilahnya sama-sama satu ilah, tapi jenisnya berbeda, yang satu jenis rupiah, yang satu jenis dolar. Maka cuma perlu taqabud, cuma perlu taqabud, nggak perlu tamasul. Kemudian kasus ketiga apa? Benda ribawi dengan benda ribawi, ilahnya berbeda, maka ini nggak ada syarat. Udah habis itu dari kasus ketiga sampai kasus berikutnya nggak ada syarat. Nggak ada syarat yang terkait riba ini ya maksudnya. Tapi tentunya harus ada syarat-syarat yang lain, yaitu ridho, yaitu kemudian ini nggak boleh gharar dan seterusnya. Beli baju dengan uang misalkan, ya harus terpenuhi syarat jual beli yang lain, yaitu harus sama-sama ridho, bukan terpaksa, harus jelas ini baju yang dibeli berapa buah, harganya berapa, harus jelas, nggak boleh ada gharar dan seterusnya. Baik. Nah, kalau kita sudah memahami kaidah besar dari masalah riba ini, kita bisa masuk kepada pembahasan dari pensyarah, yaitu Syekh Al-Qusayyir hafizahullah.
Beliau berkata di sini, hadis Ubadah ibn Samit yang tadi kita sampaikan itu akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wal asnaful mazkurah fil hadis sittah. Benda-benda ribawi yang disebutkan di dalam hadis itu ada 6. Ithnani minha mauzunan, 2 benda itu ditimbang. Wa huma az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Wal arba'atul baqiyah makilah, dan 4 sisanya itu ditakar secara volume. Wa illatu juryanir riba fil asnafi sittah al-mazkura fil hadis hiyal kail wal wazn. Dan illah dari mengapa 6 benda tersebut disebut sebagai benda ribawi oleh syariat itu adalah takaran dan timbangan. Ditakar dan ditimbang. Ini kata Syekh Al-Qusayyir. Falidha tata'adda hadhil illah ila kulli makilin wa mawzunin min ghairiha. Oleh karena itu akan kita sebut juga benda ribawi setiap benda yang ditakar dan setiap benda yang ditimbang. Wa hadza ikhtiyarul muallif wa huwa madhhabul Hanabilah. Ini adalah pendapat ikhtiarnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, dan ini adalah mazhabnya Hambali. Misalul makil, kemudian sekarang penulis menyebutkan contoh-contoh yang ditakar. Misalul makil min ghairi hadzal asnaf. Contoh benda yang ditakar yang selain yang disebutkan di hadis, al-aruz, beras. Wa dzurah. Dzurah itu sejenis kacang ya. Sejenis kacang kayak walnut begitu. Kalau Anda tidak salah ingat ya, namanya mungkin walnut. Intinya sejenis kacang-kacangan itu ditakar, semacam biji-bijian ditakar. Wal aqid ya, susu kering itu ditakar juga. Wa jami'ul ma'iat, dan seluruh cairan kazait seperti minyak, wal laban susu, wal asal madu ya, wa nahwiha dan semacamnya. Ini ditakar. Wa hadhil asnaf wa ghairuha minal makilat kanat tuba'u bil kail. Jadi benda-benda yang baru saja kita sebutkan itu dulu itu ditakar ketika dijual beli ya, ketika diperjualbelikan itu ditakar. Wa huwa wada'aha bil makil wa huwa as-sa', wa huwa wad'uha bil makil wa huwa as-sa', yaitu ditakar maksudnya apa? Ditaruh di ukuran volume yaitu sa' ya, diperjualbelikan dalam satuan sa'. Berapa sa'? Sa' itu 4 mud, 1 mud itu segini. Walakin al-ghalib fi zamanina hadza anna hadhil asya' tuba'u bil wazn wa laysa bil kail. Akan tetapi ya, yang umum di zaman kita sekarang adalah benda-benda yang baru saja kita sebutkan itu diperjualbelikan dengan timbangan, bukan diperjualbelikan dengan ukuran volume. Seperti beras misalkan. Beras di zaman ini kita belinya gimana? Pakai timbangan, betul tidak? Anda masih mengingat timbangan yang begini-begini itu yang kemudian ada silindernya serut gitu. Betul tidak? Itu ditimbang. Nah, jadi walaupun zaman sekarang ditimbang, tapi karena di zaman Nabi SAW itu ditakar, maka itu masuk benda ribawi yang ilahnya ditakar. Ini penting untuk mengetahui apa ilahnya, karena tadi beras kalau kita katakan itu ditimbang, nanti satu kategori dengan dinar, nanti satu kategori dengan dirham, satu kategori dengan rupiah. Tapi kalau kita katakan itu ditakar karena itu di zaman Nabi SAW itu ditakar, maka kita katakan itu beda kategori ilah dengan dinar, dirham, dan mata uang yang lain. Baik. Wa mithalul mauzun min ghairiha asy-syahm wal juban wal qutan wa jami'ul ma'adin kal hadid ya. Dan yang semisal yang ditimbang, benda-benda yang ditimbang selain yang disebutkan di hadis, asy-syahm yakni apa, semacam lemak ya, atau wal juban keju, wal qutan kapas. Allahu a'lam, mungkin yang dimaksud dengan ini kutan adalah kapas ya, bukan kain katun, tapi kapasnya, kapas ditimbang. Ya, karena kalau ditakar pakai volume dia bisa dipadet-padetin ya. Jadi susah untuk menakar dengan volume. Dia ditimbang. Kemudian wajamiul ma'adin kal hadid, dan logam-logam yang lain seperti besi. Makanya besi dikiloin sampai sekarang. Betul? Nah, qabilah ana ahli dalam masalah itu. Ya, qabilah ana ahli dalam masalah itu. Ana dari Madura. Baik. Kita enggak masalah dengan joke seperti itu, enggak masalah. Tidak semua orang Madura profesinya demikian. Baik.
Fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi illa bihadzaini syartain. Maka setiap yang ditakar dengan yang ditakar, kalau jenisnya sama, itu tidak boleh kecuali harus terpenuhi dua syarat, yaitu taqabud dan tamatsul. Itu yang tadi kita sebutkan. Wala mauzunun bijinsihi illa kadzalik. Demikian pula yang ditimbang. Jadi kalau jenisnya sama, ilahnya sama dan jenisnya sama, maka itu harus terpenuhi dua syarat, yaitu taqabud dan tamatsul. Misalul ba'il makil bil makil min jinsihi, contoh yang ditakar dengan yang ditakar dan itu satu jenis, bai'u burrin bi burrin, gandum merah dengan gandum merah. Au tamrin bi tamrin, kurma dengan kurma. Ya, ini harus taqabud, harus tunai, dan tamatsul, kadarnya harus sama. Kalau kurma berarti takaran volumenya harus sama. Baik, sekarang bagaimana kalau ada pertanyaan? Kurma dengan kurma, sekarang kilogram, pakai kilogram misalkan. Bagaimana kalau ana membeli kurma dengan kurma, 5 kilogram kurma dengan 5 kilogram kurma, apakah itu boleh? Tidak boleh. Walaupun terpenuhi syarat taqabud dan tamatsul, tapi tamatsulnya dengan kilogram, tidak boleh. Tamatsulnya harus dengan volume, karena itulah yang tadi kita sebutkan. Kurma di zaman Nabi SAW itu ditakar dengan volume, maka harus kita ketika jual beli sekarang, kurma dengan kurma harus pakai satuan volume. Ya, bisa sok, bisa liter, terserah. Kalau mau pakai satuan volume zaman sekarang, ya zaman modern, bukan lagi pakai sok, tapi pakai liter misalkan, terserah. Ya, jadi itu ketentuannya harus mengikuti apa yang ada di zaman Nabi SAW. Kemudian wa mithalu bai'il mauzun bi mauzun min jinsihi, contoh benda yang ditimbang dengan benda ditimbang yang lain yang sama-sama satu jenis, bai'ul laham bil laham, beli daging dengan daging, barter daging dengan daging, maka harus sama-sama ya, harus tunai taqabud dan harus tamatsul, harus kadarnya harus sama, sama-sama sekian berapa kilogram gitu misalkan. Wan nuhas bin nuhas, yaitu tembaga dengan tembaga, maka ini harus taqabud dan tamatsul, harus tunai dan harus kadarnya sama, sama-sama sekian kilogram misalkan. Fa idza tahadal jinsu fa innahu yushtaratu li sihhati bai'ihi syartan. Kalau jenisnya sama, oleh karena itu kalau kita sudah katakan jenisnya sama, pasti ilahnya sama ya, karena jenisnya aja sama, maka harus terpenuhi dua syarat, al-qabd fil majlis, ya ditaqabud yang tadi kita sebutkan, liqaulihi yadan biyadin, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu yadan biyadin, yaitu kontan atau tunai. Wat tamatsul liqaulihi mithlan bimithlin wa sawa'an bisawain. Syarat yang kedua adalah tamatsul dari sabda Nabi Muhammad SAW, mithlan bimithlin sawa'an bisawain. Wa in bi'a makilun bimauzinin au aksuhu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Kalau benda yang ditakar dengan benda yang ditimbang itu saling dipertukarkan, maka boleh walaupun taqabudnya itu tidak ada, walaupun diserah terimakannya itu setelah berpisah, berarti tidak tunai, boleh tidak tunai. Kenapa? Karena ini sama-sama benda ribawi, ilahnya berbeda. Itu berarti kasus berapa yang tadi kita sebutkan? Apa? Kasus ketiga. Ya, atau anak yang loncat di sini ya. Wa in bi'a makilun bimakilin min ghairi jinsihi aw mauzunun bimauzunin min ghairi jinsihi jaza bi syarti taqabud qabla tafarruq. Kalau benda yang ditakar dipertukarkan dengan benda ribawi yang ditakar yang lain tapi jenisnya berbeda, atau benda yang ditimbang dengan benda ditimbang yang lain tapi jenisnya berbeda, maka boleh tapi harus dengan syarat taqabud sebelum berpisah. Jadi harus tunai. Misalu bai'il makil bimakil min ghairi jinsihi bai'ul burri bitamr. Contoh benda yang ditakar dengan benda yang ditakar yang lain yang jenisnya berbeda adalah contohnya gandum dengan kurma. Gandum dengan kurma sama-sama ditakar, ini beda jenis, berarti cukup syarat taqabud saja, harus tunai, enggak harus sama kadarnya. Wa mithalu bai'il mauzun bi mauzun min ghairi jinsihi bai'ul laham bil qutn. Contoh jual beli benda yang ditimbang dengan benda yang ditimbang yang lain, ilahnya sama berarti, tapi jenisnya berbeda. Contohnya adalah bai'ul laham bil qutn. Beli daging dengan kapas.
Fa idza ikhtalafa al-jinsu fa innahu yushtaratu li sihhati bai'ihi syartun wahid wa huwa al-qabdu fi majlisil aqd. Kalau jenisnya berbeda tapi ilahnya sama, walaupun enggak disebutkan oleh pensyarah, tapi kita pahami di sini konteks beliau adalah jenisnya berbeda tapi tetap satu ilah. Rupiah dengan dolar, kurma dengan beras misalkan. Maka harus terpenuhi satu syarat saja, yaitu al-qabd fi majlisil aqd. Tunai di majelis akad tersebut. Tidak boleh ada penangguhan dari salah satu barang. Fa yasihu bai'u sa'in minal bur bi sa'in minat tamr. Maka boleh membeli satu sok gandum merah dengan 2 sok kurma. Boleh. Lakin bisyartil qabdi qabla tafarruq. Akan tapi harus tunai. Sebelum berpisah kedua orang yang melakukan akad tersebut, maka beras dan kurma tersebut, gandum dengan kurma tersebut harus saling dipertukarkan. Tidak boleh ada yang masih ngutang. Nanti aja ya. Nah, ini enggak boleh. Ini adalah riba. Ya, kalau masih ada penangguhan dari salah satu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda jenis antara jenis-jenis benda yang disebutkan ini, maka silakan jual beli sesuai dengan kehendak kalian selama itu tunai. Yakni maksudnya selama itu jenisnya selama itu ilahnya sama, tapi jenisnya berbeda, maka harus yadan biyadin, harus tunai, harus taqabud. Wa in bi'a makilun bi mauzunin aw aksuhu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Kalau benda yang ditakar dengan benda yang ditimbang itu dipertukarkan, maka boleh walaupun tidak tunai. Misalu bai'il makil bil mauzun tamrun bilahmin. Contoh misalkan benda yang ditakar dengan benda yang ditimbang, contohnya adalah kurma dengan daging. Wa aksuhu bai'ul mauzun bil makil, contoh yang sebaliknya, benda yang ditimbang dengan benda yang ditakar, contohnya beli juben dengan bur. Ya, jubnun biburrin, yaitu beli keju dengan gandum. Keju itu ditimbang, bur itu ditakar, ya. Wa huna ikhtalafal jinsu wa ikhtalafat illatur riba. Maka di sini jenisnya berbeda dan illah ribanya juga berbeda. Falidza yajuzul bai'u ma'at tafadul wan nasa'. Oleh karena itu tidak perlu ada 2 syarat. Boleh tidak tunai dan boleh kadarnya berbeda. Fa yajuzu tafarruq qabla al-qabd. Maka boleh kedua pihak itu berpisah sebelum kedua benda tersebut dipertukarkan. Ya, li ajli ikhtilafil illah. Ya, misalkan salah satunya belum diberikan gitu ya, masih ngutang, maka ini boleh. Ya, supaya bebas dari kalau kedua-duanya ini nanti masuk bai'ud dain bidain. Dua-duanya sama-sama ngutang. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau salah satu saja, misalkan anak kasih misalkan tadi beli keju dengan gandum, anak kasih kejunya sekarang tapi gandumnya aduh, afwan lupa bawa gandumnya. Nanti saja ya. Maka ini tidak masalah. Tapi kalau anak beli gandum antum, anak punya keju di sini. Taib, mana barangnya? Aduh lupa. Antum lupa juga. Ya, maka ini tidak boleh. Ya kan ini bai'ud dain bidain. Ya, beli utang dengan utang. Taib. Kemudian jadi kalau yakni jenisnya berbeda, ilahnya berbeda, maka tidak perlu ada syarat sama sekali. Li ajli ikhtilafil illah. Fal illah fit tamr al-kail. Jadi misalkan kurma, ilahnya adalah ditakar, wal illah fil laham itu adalah al-wazn, illah dalam daging itu adalah ditimbang. Fa yajuzu bai'u mithqalin minal laham bi sa'in minat tamr muajjalan li ikhtilafil illah. Maka boleh untuk membeli atau menjual satu mithqal dari daging, satu mithqal ini adalah satuan timbangan ya. Bukan miskol bukan ya. Miskol. Maka boleh untuk menjual satu mithqal dari daging dengan 2 sok dari kurma. Boleh, tidak masalah secara muajjalan, secara kredit ya, salah satunya kredit. Yani ngutang dulu. Maka ini tidak masalah. Karena ilahnya berbeda antara kurma dengan daging. Kurma itu ditakar, daging itu ditimbang. Baik, kemudian terakhir sebelum kita tutup pembahasan kita hari ini, kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Ini pembahasan riba belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan. Wal jahlu bit tamatsul kal ilmi bit tafadul. Tidak tahu bahwa apakah itu tamatsul atau tidak, tidak tahu apakah kadarnya sama atau tidak. Itu sama hukumnya seperti dia mengetahui bahwa ini berbeda.
Al-jahl bitamatsul huwa ayyaqa asyak fi ma'rifati miqdari kullin minal jinsain. Contoh misalkan, ketika orang tersebut tidak tahu apakah ini sama atau tidak. Misalkan ada keraguan antara kadar dari salah satu benda. Falau kana indana inaan minal bur, misalkan ada dua wadah sama-sama bur, sama-sama gandum merah. Kalau mau dipertukarkan bur dengan bur, berarti apa? Harus dua syarat berarti. Takobut sama tamatsul, harus kadarnya sama. Tapi dua wadah ini sama-sama isinya gandum merah. Wala nadri ma miqdaru kullin minhuma. Akan tapi kita tidak tahu berapa takaran masing-masing wadah. Faqad yakunani mutasawiyain wa qad yakuna ahaduhuma aktsar minal akhar. Bisa jadi sama takarannya, bisa jadi berbeda. Misalkan yang satu wadahnya bentuk kubus, yang satu wadahnya bentuk silinder misalnya. Nggak bisa kalau sama-sama bentuk kubus ya udah tinggal disamakan, apalagi kalau itu transparan gitu disamakan tingginya atau tidak. Tapi kalau berbeda, wah ini susah kalau kita nggak benar-benar mengukur, kita susah. Kalau cuma melihat nggak bisa memastikan apakah ini takaran volumenya sama, gandum merah ini dengan gandum merah yang ada di wadah satunya lagi. Maka ketidaktahuan kita tentang takaran keduanya ini itu sama hukumnya seolah kita mengetahui bahwa ini berbeda. Yani sekedar tidak tahu ini sama atau enggak ya, khalas antum enggak boleh melakukan transaksi itu. Itu maksudnya. Seolah antum sudah mengetahui bahwa ini takarannya beda loh. Ini 1 sok, ini 1,3 sok, berbeda. 0,3 sok, khalas itu riba. Jadi sekedar tidak tahu apakah ini sama, itu sama hukumnya, sama statusnya seperti antum yakin bahwa ini berbeda. Antum tahu bahwa ini berbeda. Itu maksud dari kaidah ini. Ya, jadi untuk menekankan bahwa kalau antum tidak tahu, jangan lakukan transaksi tersebut. Kalau antum ragu-ragu, jangan lakukan transaksi tersebut. Baru lakukan transaksi tersebut kalau sudah yakin bahwa ini kadarnya sama. Ya. Fahadza jahlun bitamatsul. Ini ketidaktahuan apakah ini takarannya sama atau tidak. Wa huwa bimanzilatil ilmi bitafadul. Maka ini sama hukumnya seperti ketika dia mengetahui dengan yakin bahwa ini kadarnya berbeda. Wa huwa an na'lama anna ahaduma aktsar minal akhar fa idza jahilna tamatsulahuma wa tasawihima fa inna la nabi'uhuma hatta natahaqqaq min at-tamatsul bil mi'yar syar'i wa huwa al-kail awil wazn. Jadi kalau kita tidak tahu apakah ini sama kadarnya atau timbangannya atau takaran volumenya, maka jangan kita lakukan jual beli tersebut sampai kita pastikan takarannya sesuai dengan takaran syar'i, al-mi'yar syar'i, sesuai dengan satuan syar'i. Kurma satuan syar'inya adalah volume, sedangkan misalkan daging satuan syar'inya adalah timbangan. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.